Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore saudara, kembali Anda menyaksikan Sumatera Barat hari ini, Minggu 25 Februari 2024. Kali ini bersama saya Dodi Saputra. Dan saya Rukbia Natasha. Berbagai informasi terbaru di Sumatera Barat telah dirangkum oleh tim redaksi kami untuk Anda. Saudara, Sumatera Barat hari ini juga dapat Anda saksikan di YouTube channel TVRI Sumatera Barat dan media sosial TVRI Sumatera Barat lainnya. Dan berikut cuplikan topik utama kita untuk hari ini. Sejumlah rumah terendam banjir di Nagari Bonjol, Darmasraya. Akses ramai berwisata, Kelo Ampe Pula Ampe, sempat tersendak macet. Kita ke informasi pertama, saudara. Intensitas hujan yang tinggi di Kabupaten Darmasraya pada malam hingga pagi tadi mengakibatkan Sungai Batang Siat dan Batang Nabuan meluap. Sejumlah rumah warga di Nagari Abai Siat dan Nagari Bonjol, Kecamatan Koto Besar, Darmasraya terendam banjir. Dalam peristiwa tersebut tidak ada korban jiwa. Intensitas hujan yang tinggi sejak tadi malam hingga pagi tadi di Kabupaten Darmasraya mengakibatkan meluapnya Sungai Batang Siat dan Batang Nabuan hingga mengakibatkan banjir di dua nagari. Kepala BPBD Darmasraya Eldison menjelaskan, sesuai pantauan di lapangan dari pagi tadi sampai siang ini ada dua nagari terdampak banjir, yakni Nagari Abai Siat dan Nagari Bonjol. Akibatnya ada sejumlah rumah yang terendam banjir, dan BPBD serta personil dari Polsek Sungai Rumbai telah mengevakuasi masyarakat yang terdampak ke tempat yang lebih aman, serta barang-barang berharga, terutama barang elektronik. Seperti yang diinformasikan bahwasanya mulai dari jam 8 pagi tadi, itu air sungai Batang Nabuan dan Sungai Siat sudah mulai naik. Dan pada saat ini sudah beberapa rumah yang terendam. Hal ini diakibatkan oleh curah hujan yang sangat tinggi pada malam hari tadi sampai dini hari, bahkan sampai pagi, sehingga meluap air Batang Siat dan Batang Nabuan. Banjir yang terjadi di Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Darmasraya merupakan banjir kedua kalinya pada tahun 2024. Dalam peristiwa banjir kali ini tidak ada korban jiwa dan kerugian sampai saat ini masih dihitung oleh BPBD Darmasraya. Dari Kabupaten Darmasraya, Muhammad Didit, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, hujan deras yang melanda wilayah Tanjung Barula, Kecamatan Tanjung Baru, Tanah Datar mengakibatkan meluapnya sungai hingga menimbulkan kerusakan. Tidak ada korban jiwa, namun banjir merendam belasan rumah warga, areal pertanian, dan tempat ibadah. Pemerintah menetapkan tanggap darurat selama 14 hari pasca meluapnya sungai di Kenagarian Tanjung Barula, Kecamatan Tanjung Baru. Akibat peristiwa tersebut, belasan rumah, lahan pertanian hingga rumah ibadah terendam banjir. Bahkan warga yang bermukim di sepanjang aliran sungai diungsikan untuk sementara waktu hingga kondisi kembali normal. Menurut warga setempat, sungai tersebut sekalipun tak pernah meluap dan baru kali ini air sungai yang mengakibatkan banjir bandang. Siang tadi hujan lebat kali kan, jadi naik selama ini nggak pernah airnya besar. Baru sekali inilah airnya yang naik sampai segini. Ya, baru kali inilah yang naik airnya. Itu tadi ada jembatan di mana? Ada jembatan air situ yang melewati jembatan. Ya. Nah, itulah air yang paling besar yang kalau sebelumnya belum ada. Bencana banjir bandang menghantam 3 jorong di Nagari Barula. Pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan terhadap kerugian yang dialami oleh masyarakat. Maghrib setelah hujan lebat lebih kurang 3 jam, sehingga air meluap di sungai yang ada sekitar masyarakat ini. Saat ini ada beberapa rumah yang sangat dekat dengan aliran sungai. Itu kita menyarankan memang mengungsi. Dalam masa tanggap darurat, pemerintah Kabupaten Tanah Datar akan mendirikan posko hingga dapur umum di lokasi bencana. Warga juga dihimbau untuk tetap waspada dengan bencana serupa. Erika Yulidra Marta, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, akses jalan dari Matur menuju Kota Bukit Tinggi mengalami amblas di 2 titik.
Jalur penghubung dua Kabupaten Agam dan kota wisata itu diharapkan segera mendapat perbaikan dari pemerintah Kabupaten Agam. Akses jalan dari Kecamatan Matur, Kabupaten Agam menuju Kota Bukit Tinggi mengalami ambles di dua titik lokasi. Titik pertama berada di Jalan Nagari Pantapawuh, Kecamatan Matur, sedangkan titik kedua berada di Kampung Pisang Bukit Gadang, Nagari Koto Panjang, Kecamatan Ampek Koto. Akses jalan itu merupakan wewenang pemerintah Kabupaten Agam. Selain jalur tercepat menuju Kota Bukit Tinggi, juga akses utama dari masyarakat yang berada di Kecamatan Ampek Koto. Marsal Sampono Sati, tokoh masyarakat setempat, mengatakan jalan ambles terjadi sejak penggantian tahun 2024 lalu. Hujan lebat di akhir Desember 2024 lalu memicu terjadinya longsor dan kerusakan jalan. Akses jalan cukup sempit, sedangkan kerusakan sudah memakan sebagian badan jalan. Kondisi itu menyebabkan jalur hanya bisa dilalui secara sistem buka tutup. Lokasi jauh dari pusat pemerintahan membuat petugas sulit melakukan pengaturan, sehingga peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu kelancaran dan keamanan lalu lintas. Semenjak malam tahun baru? Sejak malam tahun baru, akses jalan pasti terganggu sangat. Ya. Dan sering orang melintas ini, Pak? Sering. Dari mana saja ke mana, Pak? Dari Bukit Tinggi, mau ke Meninjau, mau ke Lubuk Basuk. So, karena dia sering lewat sini, cepat gitu. Cepat ya, Pak? Cepat. Paling cepat, akses paling cepat ya, Pak? Ya? Jalan mutus namanya kan. Kira-kira dari Bukit Tinggi tembus ke Matur berapa jaraknya ini, Pak? Jalan ini? Kalau dia lewat sebelah, lewat ke sini, menangnya 5 kilo. Lebih lah. Lebih 5 kilo. Lebih ya? 5 kilo. Makanya sering lewat sini kan. Ini yang ditutup nih udah retak nih. Marsal menambahkan terjadinya jalan ambles di lokasi itu membuat akses semakin rawan kecelakaan, sehingga masyarakat berinisiatif membantu pengaturan lalu lintas sistem buka tutup di lokasi tersebut. Selain itu, semak belukar di sekitar juga dibersihkan sehingga semakin terang dan memudahkan pengendara melintas. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akses jalan Kelo Ampek Pulau Ampek ramai dilalui bus pariwisata dan pemudik liburan akhir pekan. Kondisi tersebut sempat membuat macet di Kelo ke-9 dan membuat antrian panjang. Beginilah kondisi macet di Kelo Ampek Pulau Ampek, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Libur akhir pekan membuat jalan utama Maninjau menuju Bukit Tinggi itu cukup ramai dilalui beragam kendaraan. Kapolsek Tanjung Raya Ibtu Muzakkar mengatakan akses jalan Kelo Ampek-Ampek menjadi akses utama masyarakat Kabupaten Agam dan lintas antar kota dan kabupaten, sehingga cukup ramai dilalui bus pariwisata, truk minibus, dan roda 2. Arus lalu lintas semakin meningkat di libur akhir pekan, hari besar nasional, dan libur hari keagamaan. Selain petugas, partisipasi masyarakat terutama pemuda cukup aktif dan peduli jika terjadi kemacetan. Terjadinya kemacetan sering disebabkan pertemuan dua kendaraan berlawanan arah di salah satu kelo atau tikungan. Selain itu, kemacetan akibat pohon tumbang dan longsor juga menjadi masalah utama di Kelo Ampek Pulau Ampek. Pengemudi diminta untuk selalu berhati-hati melintasi jalur Padang Lua ke Mangkopoh itu. Selain pengemudi dalam keadaan sehat dan bugar, kondisi kendaraan juga harus menjadi perhatian serius. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Diduga tengah memakai narkoba jenis sabu, sepasang kekasih yang merupakan residivis narkoba digerebek Pantom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbuh di sebuah rumah di Jorong Pakanrabaa, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota. Selain kedua tersangka dan alat hisap sabu, polisi juga mengamankan belasan paket sabu siap edar dan timbangan digital. Penggerebekan sebuah rumah dilakukan Pentom Squad Satres Narkoba Polres Payakumbuh setelah mendapatkan informasi bahwa sepasang kekasih yang merupakan residivis kasus yang sama kerap memakai narkoba di rumah tersebut. Dari hasil penggerebekan, polisi menemukan sepasang kekasih berinisial BN, 29 tahun, warga Jorong Pakanrabaa, Kenagarian Batu Payung, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, serta teman perempuannya berinisial KI, 30 tahun, warga Kelurahan Ibuah, Koto Payakumbuh. Pasangan kekasih tersebut tidak bisa melawan ataupun melarikan diri saat Pentom Squad Satres Narkoba yang dipimpin Kasat dan KBO Satres Narkoba.
Mereka hanya bisa pasrah dan mengakui usai memakai narkoba jenis sabu. Polisi juga menemukan sabu sisa pakai di alat hisap. Dari tangan tersangka, BN berhasil diamankan 14 paket diduga narkotika golongan 1 jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang disimpan dalam kotak plastik putih. 1 unit timbangan digital, 1 pak plastik, klip bening, dan handphone. Sementara dari teman perempuannya ditemukan 1 alat isap atau bong yang terbuat dari botol minuman yang tersambung kaca pirek yang berisikan diduga narkotika jenis sabu. Berhasil mengamankan 2 orang tersangka yang kami duga sebagai pelaku penyalahgunaan narkoba jenis sabu. Yang mana ini berawal dari informasi dari masyarakat, kemudian tim melakukan pengintaian. Setelah dipastikan bahwasanya kedua tersangka berada di dalam rumah, langsung kita lakukan penggerebekan. Kemudian dari hasil penggeledahan kami temukan tersangka yang merupakan pasangan kekasih ini sedang mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Kemudian kita lakukan penggeledahan, ditemukan sebanyak 14 paket sabu yang sudah dibungkus dan siap edar. Juga ditemukan alat hisap berupa bong serta timbangan. Kepada polisi, tersangka KI mengaku mendapatkan narkoba yang ia konsumsi dari tersangka BN. Hingga kini untuk pemeriksaan lebih lanjut, kedua tersangka telah diamankan di sel Mapolres Payakumbuh, kawasan Labuh Basilang. Dari kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Kita ke informasi lainnya, Saudara. 25 Februari tahun ini tepat 2 tahun gempa Pasaman Barat. Masyarakat Kajai dan sekitarnya berharap musibah tidak lagi datang karena pasca gempa, ekonomi dan bangunan milik masyarakat hancur dan sekarang mulai bangkit perlahan. 25 Februari tahun 2022 lalu, masyarakat Kabupaten Pasaman Barat dan Pasaman dilanda musibah gempa. Kecamatan Talamau, Pasaman, Kinali, dan daerah Malampah porak-poranda diguncang gempa. Selain merusak ribuan bangunan dan tempat tinggal, korban jiwa juga berjatuhan. Meski sudah 2 tahun berlalu, luka tersebut masih dirasakan masyarakat dan para korban. Tinggal di Huntara dan sekitar sisa gempa menjadi pemandangan yang masih bisa dijumpai di lokasi gempa. Kesulitan ekonomi dan kerusakan sarana pertanian menimbulkan persoalan baru pasca gempa. Masyarakat berusaha bangun perlahan dan memperbaiki rumah secara mandiri karena bantuan pemerintah masih berproses. Salah seorang korban gempa, Dewi, berharap musibah ini bisa menjadi titik tolak masyarakat bangkit. Karena pasca gempa kesulitan muncul dan harus tinggal di terpal selama beberapa bulan dan menghadapi trauma dengan potensi dan ancaman gempa berikutnya. Berdasarkan pantauan di lapangan, beberapa rumah masih dibangun pemiliknya, sebagian besar menggunakan dana mandiri dan sebagian lainnya bantuan pemerintah pusat melalui BNPB dan diakomodir BPBD. Tidak punya tempat tinggal, tidak dapat bantuan. Meskipun itu ujian dari Allah, tapi kita berharap kita ke depannya musibah tidak ada lagi untuk kita, khusus dari Kajai, Pasaman Barat umumnya, khususnya kita yang berada. Apalagi kita bersama-sama di sini menginginkan keamanan, kesejahteraan dari pemerintah, kita terlalu berharap. 2 tahun pasca gempa ini, korban berharap ada aksi cepat. Karena hingga saat ini bantuan rusak berat belum 100% dan bantuan rusak sedang dan ringan belum diakomodir. Sementara itu sarana umum dan pertanian juga dibutuhkan perbaikan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Andika Adi Saputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan informasi menarik lainnya, diantaranya tentang Kapolres Payakumbuh ingatkan jajaran kawal tahapan pemilu hingga tuntas. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Jadi, Bapak Ibu sekalian, memang untuk penyaluran set-top box gratis wilayah ini, kamilah penanggung jawabnya. Benar, LPS lah yang berkomitmen menyediakan bantuan STB untuk rumah tangga miskin. Perkiraan jumlah rumah tangga miskin 6,7 juta. Ini sesuai PP 46 tahun 2021. Kominfo pun juga ikut dalam penyaluran STB. Pemerintah mempersiapkan sekitar 1 juta bantuan STB. Walah, jadi wilayah ini tanggung jawab TV swasta? Iya. Nah, jika Bapak Ibu ingin memantau info penyaluran STB, bisa lihat
Warga Plus 62, pemilu sudah dekat. Sudah pada tahu apa saja tahapan dan jadwal penyelenggaraan pemilu 2024? Simak informasi berikut ini. Pencalonan anggota DPD. Pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten atau Kota. Pendaftaran bakal calon presiden dan wakil presiden. Pengusulan bakal calon pengganti atas hasil pemeriksaan kesehatan. Penetapan pasangan Capres-Cawapres. Penetapan nomor urut pasangan calon. Masa kampanye pemilu. Masa tenang. Pemungutan suara. Penghitungan suara. Rekapitulasi hasil penghitungan suara. Suara rakyat, suara pemilu. Halo, aku Modi, sobat digitalmu. Kamu tahu nggak kalau siaran TV analog akan diganti menjadi digital? Caranya gampang banget loh. Kamu hanya perlu menginstal set-top box. Ayo, ikuti Modi. Siaran TV digital membuat gambar televisimu menjadi lebih bersih. Tidak hanya bersih gambarnya, siaran TV digital juga lebih jernih suaranya. Terus membangun infrastruktur telekomunikasi di wilayah tertinggal, terdepan dan luar aplikasi. Selain membuat gambar lebih bersih dan suara lebih jernih, teknologi TV digital juga lebih canggih. Ayo, kita kembali ke lab. Ayo, segera bermigrasi ke siaran TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, canggih teknologinya. Terima kasih karena masih bersama kami saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Antusiasme masyarakat Belakang Balok Kota Bukit Tinggi saat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 03 dan 01 Sabtu 24 Februari kemarin berkurang. Masyarakat yang mencoblos hanya 50% dari jumlah daftar pemilih tetap sebelumnya. TPS 01 dan 03 Kelurahan Belakang Balok Kota Bukit Tinggi melakukan pemungutan suara ulang atau PSU untuk Presiden, DPR RI dan DPD Sabtu 24 Februari 2024. Badan Pengawas Pemilu Kota Bukit Tinggi mencatat partisipasi masyarakat Belakang Balok dalam menyalurkan suaranya di TPS 01 dan 03 tersebut berkurang hingga 50% dari jumlah daftar pemilih tetap yang ada. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kota Bukit Tinggi Ruzi Heriadi mengatakan berkurangnya partisipasi masyarakat karena banyaknya mahasiswa yang kembali berkuliah dan masyarakat kembali bekerja sehingga tidak bisa mencoblos. Di TPS 03, satu jumlah pemilih hanya sebanyak 80 orang dari 237 daftar pemilih tetap. Dan di TPS 01 kurang dari 80 orang dari 270 daftar pemilih tetap yang ada. Pemungutan suara ulang dilakukan karena adanya temuan seorang pemilih yang mencoblos 2 surat suara di TPS 01 dan jumlah pemilih yang berlebih di TPS 03 pada 14 Februari 2024 kemarin. Berapa yang kita ketahui, keterangan dari pemilih sendiri kan, misalnya ada pemilih yang pada hari ini di saat pemungutan suara dilakukan itu tidak berada di Kota Bukit Tinggi ya. Ada yang sedang melaksanakan umrah, ada yang sedang melaksanakan dinas ya. Kemudian ada yang berstatus mahasiswa sedang kuliah di luar daerah ya, dari Padang misalnya. Kalau kemarin di tanggal 14 mereka sengaja, kalau yang kuliah sengaja datang pulang ke Bukit Tinggi untuk melakukan pencoblosan, tapi sekarang barangkali
sudah pulang kembali ke tempat di mana mereka kuliah, sehingga tidak bisa hadir. Kemudian tadi juga pengakuan dari seorang ibu kan, kami berempat satu keluarga kemarin mencoblos keempat-empatnya, tapi karena suami harus dinas tidak bisa hadir di sini. Kemudian anak juga sedang kuliah tidak bisa hadir di sini. Ruzi Aryadi menambahkan pemungutan suara di belakang balok berjalan lancar yang dijaga ketat oleh TNI Polri. Dari Kota Bukit Tinggi, Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat melaporkan. Sementara itu, saudara, partisipasi pemilih pemungutan suara ulang atau PSU di Pasaman Barat cukup tinggi. 123 DPT menyalurkan hak suaranya. Jika dibandingkan dengan tanggal 14 Februari lalu, hanya berkurang 2 pemilih. Upaya penyelenggara meningkatkan partisipasi saat pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 08 Lingkuang Awe berhasil. Sebanyak 123 pemilih menyalurkan hak suaranya dan hanya berbeda 2 pemilih jika dibandingkan dengan tanggal 14 Februari lalu. Sebelumnya KPPS sudah menyerahkan C pemberitahuan kepada DPT dan DPTB serta mengajak masyarakat untuk bisa menyalurkan hak suara saat PSU. Informasi yang jelas dan tingginya kesadaran masyarakat dinilai menjadi faktor tingginya partisipasi pemilih, bahkan TPS didesain menarik. Komisioner KPU Sumatera Barat Ori Satifah Sya'ban menilai secara kuantitas jumlah TPS PSU di Pasaman Barat berkurang jika dibandingkan dengan saat pemilu sebelumnya. Dari 9 TPS menjadi 1 TPS, namun partisipasi pemilih saat PSU sekarang sangat tinggi. KPU mengapresiasi tinggi tingkat kehadiran pemilih dan berharap bisa melahirkan hasil pesta demokrasi yang berkualitas serta tahapan bisa berjalan sesuai dengan regulasi yang ada. Karena saat ini jajaran KPU juga sedang melakukan tahapan rekapitulasi tingkat kecamatan. Hari ini saya berada di TPS 8 ya, yang menyelenggarakan PSU di Pasaman Barat, dari Lingkuang Awe, Kecamatan Pasaman. Nah, sejauh pantauan kita dari pagi tadi, prosesnya berjalan dengan baik. Kemudian pemilih saya lihat antusias untuk menggunakan hak pilihnya meskipun pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme PSU. Trik saja ya bagi teman-teman KPU Kabupaten Kota, bagaimana meningkatkan partisipasi publik pada PSU ini. Karena kan seperti kelaziman PSU di pemilu sebelumnya, biasanya pemilih itu kan berkurang datang daripada jadwal pemilu yang reguler. Hingga sore kemarin proses PSU berjalan lancar dan aman, bahkan puluhan masyarakat menyaksikan saat proses penghitungan suara di TPS dan disaksikan oleh saksi partai serta unsur penyelenggara dan keamanan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisa Putra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, Panitia Pemilihan Kecamatan Nanggalo menargetkan rekapitulasi pemungutan suara ulang di 2 TPS selesai sore ini. Sementara itu, PPK Nanggalo mencatat terjadi penurunan partisipasi pemilih yang cukup signifikan di 2 TPS tersebut saat PSU jika dibandingkan dengan kondisi di 14 Februari lalu. Beginilah suasana rekapitulasi hasil pemungutan suara ulang di 2 TPS di Kecamatan Nanggalo, Kota Padang. Ketua PPK Nanggalo, Afrinaldi, mengatakan kemarin PSU dilakukan di 2 TPS di Kecamatan Nanggalo, yakni TPS 13 Kampung Lapai dan TPS 14 Kampung Olo. Dari hasil evaluasi, partisipasi pemilih mengalami penurunan yang cukup signifikan, seperti di TPS Kampung Lapai, kehadiran pemilih hanya 117 pemilih dari 238 DPT. Sementara di TPS Kampung Olo, pemilih yang kembali menggunakan hak pilihnya hanya 134 orang dari 252 DPT. Kondisi ini dinilai terjadi akibat menurunnya antusias pemilih untuk menggunakan hak pilihnya karena telah datang ke TPS pada 14 Februari 2024 lalu. Afrinaldi menambahkan, PPK Nanggalo menargetkan penghitungan dan rekapitulasi suara ulang akan selesai sore ini dan akan diteruskan ke KPU tingkat Kota Padang. Untuk PSU kemarin, alhamdulillah berjalan lancar. Mungkin dari partisipasi agak menurun. Di Kampung Lapai itu yang hadir hanya 117 pemilih. Dan untuk di Kampung Olo yang hadir cuma 122 pemilih dari DPT-nya sebanyak 252. Terkait kegiatan hari ini yaitu untuk
melanjutkan penghitungan untuk pemilihan suara ulang dan nanti dilanjutkan untuk penetapan hasil penghitungan di tingkat kecamatan dan dilanjutkan untuk penetapan, penandatanganan dan penyerahan hasil kepada saksi dan pengawas dan dilanjutkan dengan penutupan nanti pada hari ini. PPK berharap tahapan penghitungan dan rekapitulasi PSU dapat berjalan lancar dan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2024 berhasil dituntaskan PPK Kecamatan Matur, sehingga proses rapat pleno rekapitulasi hasil surat suara dapat dilanjutkan di tingkat Kabupaten Agam. Setelah melalui proses panjang, akhirnya jajaran Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Matur menuntaskan rapat pleno rekapitulasi penghitungan surat suara pemilu 2024. Kotak peserta surat suara telah berhasil diantarkan ke gudang logistik KPU Kabupaten Agam. Camat Matur Muhammad Subhan mengatakan, proses rapat pleno rekapitulasi hasil pemungutan suara pemilu 2024 berlangsung alot. Selain sempat terkendala pada aplikasi Sirekap, sejumlah petugas KPPS sering mengalami human error. Faktor kelelahan juga menjadi kendala pada saat penghitungan surat suara sehingga sering dilakukan pengecekan ulang surat suara di dalam kotak suara. Salah penjumlahan untuk partai politik dan caleg perorangan juga sering terjadi, sehingga sering terjadi selisih angka penghitungan. 2 nagari telah selesai dan 2 nagari lagi masih proses dan kemudian akan diselesaikan nanti untuk 2 nagari lagi. Nagari yang telah selesai itu nagari paling panjang dan nagari Mata Papua, yang masih proses adalah nagari Lawang dan nagari Matukin yang akan dilakukan perhitungan berikutnya adalah nagari Hindia dan nagari Tigray, dan mudah-mudahan kita berharap tidak banyak kendala sehingga kita bisa menyelesaikan dan kita antar dengan baik. Sementara itu, Ahmad, Ketua PPK Matur, mengatakan faktor kelelahan menjadi kendala utama dari petugas dalam penghitungan hasil pemungutan suara pemilu 2024. Meski demikian, pihaknya telah berhasil menuntaskan pesta demokrasi tersebut di Kecamatan Matur. PPS akhirnya ada selisih 1 suara dan di tingkat pleno kecamatan itu kita selesaikan dengan baik dengan buka kotak kembali agar tidak ada selisih, karena kita mulai dari KPPS, PPS dan tingkat kecamatan itu suara yang sah dan tidak sah harus sama. Pihaknya berharap tahapan ke tingkat Kabupaten Agam nanti berjalan aman dan lancar hingga ke tingkat provinsi dan pusat nantinya. Terpilih anggota legislatif, DPD, dan presiden sesuai dengan pilihan rakyat. Dari Kabupaten Agam, demikian laporan Rudi Yudhistira, TVRI Sumatera Barat. Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul mutlak pada pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 03 di Desa Narasilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman, Sabtu siang. Anies Muhaimin unggul dari 2 paslon lainnya dengan perolehan 106 suara. Pasangan Capres dan Cawapres nomor urut 01 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar unggul mutlak pada pemungutan suara ulang atau PSU di TPS 03 di Desa Naras Hilir, Kecamatan Pariaman Utara, Kota Pariaman ini. Diketahui usai dilaksanakan penghitungan suara ulang oleh petugas KPPS Sabtu siang. Berdasarkan penghitungan surat suara tersebut, pasangan Anies Muhaimin mendapatkan suara sebanyak 106 suara, sementara pasangan Prabowo Gibran hanya mendapatkan 34 suara. Sementara Capres dan Cawapres nomor urut 03 itu harus menerima kenyataan karena tidak memperoleh 1 suara pun. Komisioner KPU Pariaman Divisi Teknis Surya Dharma Yorgana Putra mengatakan bahwa pemungutan suara ulang terpaksa dilakukan karena adanya pemilih yang memilih ber-KTP Bogor, padahal tidak terdaftar dalam DPT maupun DPTB. PSU di TPS 03 Desa Naras Hilir hanya dilakukan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dan selama pelaksanaan PSU berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan. Meski pada PSU tersebut, dari 242 warga yang mendapatkan surat pemanggilan untuk melakukan pemilihan ulang, hanya 140 orang yang datang untuk menggunakan hak pilihnya.
Jumlah tersebut terbilang tinggi dari prediksi sebelumnya, mengingat pelaksanaan PSU di hari kerja. Dharma juga menyampaikan setelah PSU selesai, surat suara kembali dibawa ke PPK Kecamatan untuk dilakukan rekapitulasi. Sana sini sekarang jumlah yang hadir pemilih itu 140 dari 242 DPT yang terdaftar. Mungkin memang turun dari pengguna sebelumnya, tapi alhamdulillah saya rasa cukup animo pemilih cukup banyak di desa ini. Pelaksanaan penghitungan gimana? Berjalan lancar sampai tadi KPPS pun selalu mengimbau ke masjid melalui laporan masjid untuk proses pemilih datang ke TPS melaksanakan penghitungan. Sementara terkait rekapitulasi di tingkat kecamatan, pihak KPU menargetkan minggu ini diselesaikan. Bahkan 3 kecamatan sudah selesai dilakukan proses rekapitulasi sejak Sabtu kemarin. Jika selesai di tingkat kecamatan, proses rekapitulasi berikutnya akan kembali dilakukan di tingkat kota. Dari Kota Pariaman, Abdul Syahril, TVRI Sumatera Barat. Sejak sore kemarin, logistik pemilu berupa kotak berisi surat suara dan kelengkapan lainnya mulai dipindahkan dari kantor camat menuju gudang KPU Pasaman Barat. Mengantisipasi adanya gangguan yang menghambat proses rekapitulasi, Kapolres memerintahkan jajaran untuk melakukan pengawalan dan pengamanan. Pasca selesai rekapitulasi tingkat kecamatan, logistik pemilu berupa surat suara, kotak dan kelengkapan lainnya mulai dipindahkan dari gudang PPK menuju gudang KPU Pasaman Barat. Hingga kemarin, logistik dari Kecamatan Talamau dan Ranah Bantal sudah sampai di gudang KPU. Kapolres Pasaman Barat sudah mengerahkan personilnya dalam mengawal agar semua logistik tersebut aman di perjalanan hingga sampai di gudang KPU. Petugas akan melekat dan berada dalam rombongan iring-iringan bersama jajaran penyelenggara. Kapolres Pasaman Barat AKBP Agung Tribawato mengatakan logistik pemilu menjadi bagian yang harus dijaga pihak keamanan selama berada di PPK. Hingga ke TPS dan proses rekapitulasi selesai, personil terus berjaga di setiap tingkatannya. Kapolres memastikan hingga hari ini situasi Kaptipnas Pasaman Barat berjalan kondusif dan tidak ada gejolak ataupun permasalahan berkaitan dengan pemilu. Polisi meminta masyarakat saling menjaga Kaptipnas di lapangan. Pengambilan kembali kotak suara dari tingkat PPK, masing-masing kecamatan kita sudah persiapkan untuk pengamanan, pengawalan, melekat, dan kita pun koordinasi ke KPU. Dan kalau nggak salah hari ini sudah ada mulai pergeseran kotak suara dari PPK ke KPU, ada di rapat sama proses PPK Talamau. Kita persiapkan pengawalan, jadi kita nggak mau nanti ada terjadi hal di jalan. Kedepan Polres dan KPU akan terus intens berkomunikasi untuk penjemputan logistik dari kecamatan, karena saat ini belum semua kecamatan yang selesai rekapitulasi, sehingga pergerakan logistik juga bergelombang nantinya. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tahapan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat tempat pemungutan suara atau TPS dalam pemilu serentak tahun 2024 yang digelar 14 Februari lalu telah selesai, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang atau PSU di 1 TPS di Kelurahan Padang Sikabu, Kecamatan Lampasi, Tigonagari. Kapolres Payakumbuh mengingatkan ratusan personilnya untuk terus mengawal tahapan lainnya hingga tuntas, termasuk proses rekapitulasi tingkat Kota Payakumbuh. Memastikan seluruh tahapan pemilu serentak tahun 2024 berjalan dengan aman dan tanpa gangguan hingga proses rekapitulasi tingkat kota selesai, Kapolres Payakumbuh mengingatkan seluruh jajarannya untuk tetap mengawal tahapan pemilu yang saat ini selesai melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. Selain fokus untuk mengamankan tahapan rekapitulasi tingkat kota Payakumbuh yang direncanakan akan digelar 27 Februari nanti, Kapolres juga menyebutkan pihaknya terus melakukan pengamanan di berbagai titik penting lainnya, di antaranya di kantor dan gudang KPU, kantor Bawaslu. Kapolres Payakumbuh juga menyebutkan hingga saat ini pelaksanaan seluruh tahapan pemilu serentak di Payakumbuh terbilang aman, tidak ada gangguan yang berarti, sehingga proses pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS berjalan dengan lancar, termasuk pelaksanaan pemungutan suara ulang yang digelar serentak 24 Februari. Sampaikan bahwasannya pengamanan dalam hal pemilu serentak di tanggal 14 kemarin sampai hari ini kategorinya adalah aman. Dan untuk anggota kita sudah plotting sesuai dengan titik-titik daripada pengamanan.
baik itu di gudang KPU ataupun gedung KPU ataupun di Bawaslu, dan saat ini sudah beberapa rekap suara tingkat PPK sudah digeser ke KPU kota ataupun di kabupaten. Pihak kepolisian juga apresiasi seluruh unsur masyarakat di Kota Payakumbuh serta di sejumlah kecamatan di Kabupaten 50 Kota yang masuk wilayah hukum Polres Payakumbuh yang telah ikut membantu mewujudkan pemilu yang aman dan damai, sehingga seluruh tahapan berjalan tanpa adanya gangguan. Kapolres juga terus imbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban, sehingga proses rekapitulasi hasil pemilu tingkat Kota Payakumbuh berjalan dengan baik dan sesuai aturan. Dari Kota Payakumbuh, demikian laporan Edward, TVRI Sumatera Barat. Saudara, tetaplah bersama Sumatera Barat hari ini karena usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya. Di antaranya, harga sembako naik signifikan. Informasi selengkapnya sesaat lagi. Tetap bersama kami. Anak si Mida, cucu Teh Roy. Nampak kita sekali dah, Bu. Cincin sting puluh ya dah. Aku sebenarnya santing kok. Ya, pada suka ambilan balik. Iyo, cok bana tuh. Pasunyo bulan pasang baru paing, kini lah paing lo balik. iyo unik. Ambo ikhtiar memberikan yang Adek, terbaik. posyandu dekat sini di mana? Sajak dari Makasih ya. Sehat yang kini mah. Dia banyak-banyak kan makan Yen. Apalagi kau sudah lama layan. Wih, gampang aku Yen. Bata diet lah diet. Insya Allah anak ambo aja asi eksklusif 6 bulan. Benjamin ambo aja asi eksklusif juga main. Sampai kini imunisasinya pun lengkap supaya anak sehat, cerdas kini hingga nanti. Betul sekali Ibu-Ibu. Kondisi gagal tumbuh kembang pada anak atau yang dikatakan stunting itu karena anak tidak mendapatkan asupan gizi optimal selama 1000 hari pertama kehidupan dari janin sampai umur 2 tahun. Oh, anak kurang tinggi makasihnya tuh Pak. Pendek belum tentu stunting, tapi stunting pasti pendek. Nah, itu bisa ditandakan dari panjang atau tinggi badan anak berdasarkan umurnya. Nah, kondisi stunting ini mengakibatkan si anak nanti di masa depan itu akan mudah sakit dan terutama dia kurang cerdas. Mande, jangan sampai muda itu loh anak. Angka stunting kita masih tergolong tinggi. 1 dari 4 anak balita kita itu dalam kondisi stunting. Nah, itu jadi perhatian kita bersama. Kita harus memberikan perhatian lebih, terutama kepada ibu hamil dan juga anak bawah 2 tahun. Mbak cara mencegah stunting tuh Pak. Pertama, kalau adonan new diet supaya budinya gol balik, mbak tuh Pak. Yo, ada pulo tuh ibu yang ndak nio magi anaknya asi, mbak tuh Pak. nah, ibu menyusui itu nak Bu harus mendapatkan cukup gizi, cukup makanan, karena dia tuh harus memberikan anak juga makanan melalui ASI mereka. Jadi kalau kita dietnya yang salah, kasihan kita sama anak kita Ibu. Oh gitu. Ya, pencegahan dan penanganan stunting itu jadi tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan sumber daya manusia yang unggul, menyongsong Indonesia Emas 2045. Yuk cegah stunting, anak sehat, masa depan cemerlang. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan 1 langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.
Terima kasih karena Anda masih bersama kami, Saudara. Kita ke informasi selanjutnya. Cuaca yang tidak menentu berdampak buruk terhadap tanaman cabai di Pasaman Barat. Kondisi cabai tidak tumbuh normal dan buahnya membusuk, memaksa petani harus panen lebih awal. Petani mengaku harga cabai saat ini cukup mahal, berkisar Rp60.000 hingga Rp80.000 per kilogram di tingkat petani. Petani cabai di Pasaman Barat dihadapkan dengan cuaca yang tidak menentu beberapa bulan terakhir. Akibatnya cabai mereka tidak tumbuh dengan baik dan buahnya mengalami pembusukan sehingga harus dipanen lebih awal. Jika tidak, mereka akan merugi. Hampir semua pokok cabai tersebut terlihat pendek dan daunnya keriting, sementara bagian buah juga terganggu bahkan busuk sebelum masak. Kemudian layu dan jatuh ke tanah. Petani mengaku sudah berupaya mengobati namun tidak membuahkan hasil. Siir, salah seorang petani di jalur 32, mengaku hujan terus-menerus bulan lalu membuat cabai mereka tidak tumbuh maksimal. Meski sudah dirawat, namun tidak bisa diselamatkan sehingga hasilnya tidak maksimal. Beberapa minggu ke depan, cabai tersebut akan ditukar dengan bibit baru karena diperkirakan batang cabai tidak berkembang dan akan mati. Kondisi serupa hampir terjadi merata di daerah tersebut. Ada hari cuaca mengasihnya bagus bang. Kadang-kadang hujannya tata ya setiap hari, itu merusak tanaman. Terus kalau itu panen ya terus itu rusak juga. Kondisi yang dialami cabai bang ini apa sekarang nih bang? Hujan. Ya. Dampaknya ke cabai bagaimana bang? Keriting. Itu hasilnya bang? Hasilnya tidak memuaskan. Kalau informasi yang bang terima sekarang, kalau dibanding dengan harga yang sebelumnya, bagaimana bang? Harga cabai sekarang? Ada naik atau turun nih bang? Naik. Ini kira-kira kerusakan seperti ini lazim atau bagaimana nih bang? Lazim. Beli racun mahal, pupuk mahal. Kerusakan cabai tersebut berdampak terhadap kenaikan harga karena stok cabai sebagian besar berasal dari luar daerah Pasaman Barat. Petani memprediksi harga akan terus naik hingga beberapa bulan ke depan. Dari Kabupaten Pasaman Barat, demikian laporan Andika Adisaputra, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, Saudara, sejumlah harga kebutuhan pokok di Pasar Raya Kota Padang mengalami kenaikan cukup signifikan 2 minggu jelang Ramadan. Cabai merah saat ini dijual Rp80.000 per kilogram, sementara bawang merah Rp38.000 per kilogramnya. Kurang lebih 2 pekan jelang Ramadan berdampak signifikan terhadap naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok di pasaran. Salah satunya seperti yang terlihat di Pasar Raya Padang. Saat ini cabai merah dijual dengan harga Rp80.000 per kilogram. Menurut pedagang, harga cabai terus merangkak naik semenjak pemilu. Dari yang awalnya Rp50.000 per kilogram, kemudian naik menjadi Rp70.000 dan saat ini menyentuh angka Rp80.000 per kilogram. Tidak hanya cabai, sejumlah kebutuhan pokok lain seperti bawang merah, tomat, dan kentang juga mengalami kenaikan. Bawang merah yang awalnya Rp28.000 per kilogram saat ini naik menjadi Rp38.000 per kilogram. Sementara kentang dan tomat saat ini dijual dengan harga Rp16.000 per kilogram, mengalami peningkatan harga kisaran Rp4.000 hingga Rp10.000 per kilogram dari sebelumnya. Meski sejumlah harga kebutuhan pokok naik, daya beli masyarakat masih normal dan tidak mengalami penurunan. Pedagang memprediksi harga bisa terus naik memasuki bulan Ramadan. Kalau untuk konsumen 70, untuk bicaranya 80 ya? Itu kok naik dari sebelumnya Pak? Naik sebelumnya berapa? Sebelumnya 50 ya. Itu sempat naik kabar 70 sempat? Sempat. Inilah 80 aja? Ya. Apa yang nanya Pak kita di sikunya itu juga? Kantang. Berapa? Kantang 6 ribu. Sebelumnya? 12 ribu. Bawang merah Pak? 38 ya. Sebelumnya Pak? Sebelumnya sampai 28. Sementara itu, stok kebutuhan pokok seperti cabai dan bawang merah di tingkat pedagang masih aman dan cukup untuk memenuhi permintaan masyarakat. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Saudara, akibat tingginya harga baju di Pasar Putih atau Pasar Second Kota Bukit Tinggi berdampak terhadap jual beli. Para pedagang harus menaikkan harga karena tingginya harga barang yang dibeli dari distributor.
Beginilah kondisi Pasar Putih atau Pasar Seken yang ada di Kota Bukit Tinggi. Sempat ramai pengunjung saat tahun baru kemarin, namun sebulan terakhir penjualan kembali merosot signifikan. Salah seorang pedagang Yogi mengatakan penjualan baju seken kembali merosot karena harga barang yang naik dari distributor. Sehingga penjualan juga ikut naik, membuat banyak pembeli mengeluh dan berpindah ke online yang dianggap lebih murah. Saat ini penjualan pedagang menurun hingga 60% dari biasanya. Sebab dalam satu hari pedagang bisa tidak berjual beli, sehingga banyak pedagang yang mengeluh karena omset terus menurun. Biasanya hari libur seperti Sabtu dan Minggu Pasar Putih ramai dikunjungi pengunjung. Namun saat ini jumlah pengunjung yang berkurang, juga banyaknya pengunjung yang hanya sekedar lewat dan melihat-lihat. Kalau keadaan Pasar Putih sekarang sangat menurun, pembeli sepi. Itu berapa persen Pak berkurang itu? Kalau dihitung sejak kira 60% menurut. Tapi sempat ramai ya Pak tahun baru kemarin ya? Kalau ramainya aja satu tahun baru aja. Ada dalam 1 minggu. Berarti 1 bulan terakhir ini udah kembali sepi ya Pak? Kembali sepi. Sudah seperti biasa. Pengunjung tambah kurang. Jadi online juga ada pengaruhnya sedikit dan banyaknya. Itu kan tergantung rezeki kita masing-masing. Yogi berharap kedepannya omset pedagang di Pasar Putih bisa kembali membaik sebab banyaknya mata pencaharian pedagang bergantung satu-satunya dari penjualan baju di Pasar Putih. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan 400 perwakilan pengurus masjid se-Sumatera Barat untuk mensukseskan pelaksanaan pesantren Ramadan bagi siswa SLTA sederajat. Perencanaan pesantren Ramadan akan dilakukan 6 Maret 2024 di Istana Gubernur Sumatera Barat. Mendekati bulan suci Ramadan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyiapkan skema pelaksanaan pesantren Ramadan bagi siswa-siswi SLTA sederajat di Sumatera Barat. Kabiro Kesra Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Al-Amin mengatakan pelaksanaan pesantren Ramadan diawali dengan training of trainer bagi pengurus masjid di Nagari se-Sumatera Barat. Hal ini bertujuan agar pengurus masjid mengetahui seperti apa pelaksanaan pesantren Ramadan di masjid yang dikelolanya, sehingga pihak masjid dapat berkontribusi untuk peningkatan kualitas pesantren Ramadan. Training of trainer akan dimulai besok Senin 26 Februari 2024 dengan melibatkan 400 perwakilan pengurus masjid se-Sumatera Barat. Selanjutnya pada 6 Maret 2024 akan dilakukan pencanangan pesantren Ramadan di Istana Gubernur dengan menghadirkan santri pesantren Ramadan. Pelaksanaan training of trainer, tenaga pelatih pelaksanaan pesantren Ramadan yang kita fokuskan kepada pengurus Masjid Nagari yang ada di Sumatera Barat ini. Karena kita melihat evaluasi tahun-tahun yang lalu, masih ada pengurus masjid itu yang tidak mengetahui bahwa ada pelaksanaan pesantren Ramadan di masjid yang dilaksanakan. Pada tahun ini pemerintah daerah sengaja melaksanakan training of trainer kepada pengurus Masjid Nagari, desa, kelurahan yang ada di Sumatera Barat ini, yang insya Allah nanti pelatihannya akan mulai Senin depan di Hotel HW, dan perwakilan sebanyak 400 masjid Nagari desa. Perwakilannya nanti akan mengikuti pelatihan ini, tentu dengan harapan dengan adanya TOT ini masyarakat pengurus masjid akan lebih tahu bagaimana bentuk pelaksanaan pesantren Ramadan kita selama ini. Al-Amin menambahkan kegiatan pesantren Ramadan merupakan wujud perpindahan proses belajar mengajar dari ruang kelas ke masjid untuk lebih mendekatkan siswa dan siswi SLTA dengan masjid. Irwan Santoso, Nurul Kolbi, TVRI Sumatera Barat. Memanfaatkan batang pohon kelapa, pelaku UMKM ini membuat sejumlah produk rumah tangga yang bernilai estetik dan bernilai jual tinggi. Di antaranya guci, kendi, pot bunga, tempat duduk, dan meja. Memasuki masa pensiunan tidak membuat Hendra hanya duduk santai di rumah. Ia bersama istrinya membuat produk estetik dan bernilai jual sehingga mampu menambah pendapatan. Memanfaatkan batang pohon kelapa, kemudian disulap menggunakan peralatan sendiri dan seadanya menjadi barang-barang rumah tangga bernilai dan bermanfaat seperti guci, kendi, pot bunga, tempat duduk, dan meja. Produk ini dijual dengan harga yang bervariasi mulai dari Rp150.000 hingga Rp500.000 tergantung jenis produk. Bahkan dengan harga jual tersebut, Hendra bersama istrinya bisa mendapatkan omset sekitar 1,5 juta hingga 2 juta dalam sehari.
Usaha ini telah dijalankan Hendra bersama istrinya selama 4 tahun dan diproduksi sendiri, yang hingga saat ini telah banyak diminati oleh masyarakat. Awalnya kan kita lihat, ini kelapa kok nggak ada manfaatnya, sementara bubur kayu kita punya mesin ada. Nyoba-nyoba gitu kan, bikin kendi kecil dulu, tapi kok kayaknya bagus ya gitu, dikasih bukan pernis nih, kayak ada lah seperti yang mengkilatkan, bukan pernis kan cepat pudar gitu kan ya. Jadi ya udah kita bikin seperti ini. Dan alatnya kita dari kita sendiri tadi? Awal alatnya dari kita bikin sendiri, alatnya pun bikin sendiri. Iya, kebetulan Bapak tamatan teknik juga dia kan, jadi ngerti lah mesin-mesin gitu. Untuk minat orang membeli bagaimana sejauh ini Ibu? Alhamdulillah memang menengah juga ke atas ya. Tapi kalau ada juga sih yang biasa, cuman karena unik, estetik dan antik lah jatuhnya. Sementara itu, Kadis Pariwisata Kota Padang mengapresiasi olahan produk yang digeluti Hendra bersama istrinya. Dinas Pariwisata yang juga membidangi ekonomi kreatif juga terus mendorong usaha ekonomi kreatif di Kota Padang dapat terus berkembang dan dipromosikan secara luas. Ini merupakan ekonomi kreatif ya, dari kayu bisa menjadi nilainya lebih gitu. Karena sebenarnya ekonomi kreatif ini bagaimana suatu bahan itu dengan biaya kosnya itu harganya bisa berkali lipat. Diharapkan usaha ekonomi kreatif di Kota Padang dapat terus menggeliat dengan memanfaatkan barang terbuang dan dengan modal rendah, kemudian diolah menjadi produk berguna dan bernilai jual tinggi, sehingga juga dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Bima Prasetya, Joni Bakri, TVRI Sumatera Barat. Sementara itu, saudara, panen buah durian merata dan melimpah di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penjualan musiman durian banting harga. Awal tahun 2024, petani di Pulau Sepora, Sikakap, dan Siberut menikmati hasil panen buah durian yang melimpah tahun ini. Buah yang memiliki aroma menyengat namun bercita rasa enak, ini dinikmati banyak kalangan masyarakat. Sementara itu, sebagian warga di Sepora Utara memesan buah durian dari pulau lainnya untuk dikirimkan dengan harga yang lebih murah. Saat ini, durian didatangkan melalui kapal dari Pulau Sikakap dijual dengan harga Rp5.000 hingga Rp10.000. Sementara itu, jika membeli durian langsung di Sikakap, Rp10.000 bisa mendapatkan 3 hingga 5 durian sesuai ukurannya. Salah seorang penjual durian musiman di Desa Tua Pejat, Kecamatan Sepora Utara, Wahyudin, mengaku kewalahan dengan pasokan durian yang melimpah di daerah lainnya. Sehingga sejak sebulan terakhir ia menjual durian dengan harga lebih murah dari tahun sebelumnya. Melimpahnya panen durian berimbas kepada pedagang durian, bahkan penjualan semakin sedikit karena masyarakat juga bisa mendapatkan durian dari petani dengan harga yang sangat murah. Penyebabnya karena ke satu, ekonomi di sini masalah keuangannya istilahnya rendah, nggak ada, jadi keuangan kurang, terus tambah istilahnya durian di mana-mana banjir. Harga durian diperkirakan akan semakin turun jika panen terus berlimpah. Harapannya penjualan buah durian meningkat sehingga membantu perekonomian dengan harga dan kualitas berdaya saing, dan warga dapat menikmati durian dengan cita rasa yang enak. Dari Kepulauan Mentawai, demikian laporan Kornian Septi Rahayu, TVRI Sumatera Barat. Kupat tahu yang merupakan makanan khas asal Jawa Barat berhasil mencuri perhatian sejumlah pengunjung di Kota Bukit Tinggi dengan rasanya yang unik. Dalam satu harinya, kuliner asal Jawa Barat ini bisa beromset hingga ratusan ribu rupiah. Salah satu makanan tradisional khas Jawa Barat, kupat tahu, menjadi sorotan sejumlah pengunjung di Kota Bukit Tinggi. Dengan rasanya yang unik perpaduan antara tahu dengan ketupat, toge, batagor, dan sejumlah cabai rawit yang diserami kuah kacang racikan sendiri memberikan rasa yang pedas namun manis ketika dimakan. Untuk harga sendiri hanya berkisar Rp5.000 hingga Rp10.000 sesuai dengan permintaan pembeli, dan dalam satu harinya bisa beromset hingga Rp500.000. Agung, pedagang kupat tahu, mengatakan makanan satu ini menjadi menarik sebab sangat berbeda dengan ketupat biasa yang hanya berbahan kuah gulai biasa. Karena itu banyak diminati pengunjung dari dalam maupun dari luar Kota Bukit Tinggi yang datang berkunjung ke kota wisata tersebut. Namun sebelumnya penjualan kupat tahu sempat merosot sebab banyaknya orang yang belum mengenal kuliner ini. Makanan khas Jawa Barat. Ini bedanya kupat sendiri dengan ketupat itu apa? Sebenarnya kalau ketupat ini ada kupat tahu, sebenarnya cuma disingkat aja Bang. Ya, di sini kan gara-gara ketupat kan disingkat jadi kupat. Kupat tahu. Ketupat tahu ya, kupatnya.
Agung berharap penjualan kupat tahu bisa lebih laris dan cocok di lidah masyarakat Minangkabau, sehingga omset penjualan bisa meningkat dari sebelumnya. Dari Kota Bukit Tinggi, demikian laporan Jeffrey Wahyudi, TVRI Sumatera Barat. Saudara, berikut kita saksikan informasi lainnya di wilayah Sumatera yang telah kami rangkum dalam segmen Lintas Andalas. Saudara, Desa Banyu Asin, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, melakukan panen raya padi sawah perdana di tahun 2024. Penjabat Gubernur Kepulauan Babel, penjabat Bupati Bangka juga ikut serta dalam pelaksanaan panen raya perdana tersebut. Kegiatan panen raya padi sawah yang dilakukan oleh kelompok tani Banyu Asin di area seluas 80 hektar lahan sawah. Dari luas lahan tersebut, produksi beras mencapai 2,1 ton kilogram. Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Safrizal, menuturkan produksi padi dan sawah cuma 20% di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk itu, Safrizal akan memperluas lahan persawahan untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Safrizal menyebutkan panen raya padi sawah di Desa Banyu Asin, Kabupaten Bangka, belum mampu menstabilkan tingginya harga beras. Ia mengatakan Babel memiliki tanah cukup luas dibandingkan populasi penduduk. Dengan luas sawahnya baru 20.000 hektar, namun yang sudah ditanam baru 9.000 hektar. Untuk itu, diakuinya masih membutuhkan kerja keras karena jumlah petani di Babel mencapai 140.000. Bangka Belitung ini termasuk yang luas tanah ya, dibandingkan dengan jumlah populasi itu jauh lebih besar. Tetapi tanah luas lahan untuk pertanian padi memang masih rendah. Dari 20 ribuan hektar luas sawah kita yang berpotensi tanam itu 9 ribuan hektar. Jadi berarti 2 kali tanam sekitar 18 ribu hektar. Dan itu menghasilkan produksi padi untuk kebutuhan Bangka Belitung kira-kira 20% dari kebutuhan padi kita. Produksi beras di Bangka Belitung tidak dapat mempengaruhi harga, tapi paling tidak bisa memenuhi kebutuhan tokok sendiri untuk Babel. Luas padi sawah di Desa Banyu Asin yaitu 106 hektar, namun 11 hektarnya masuk wilayah Bangka Barat. Pemkab Bangka melalui Dinas Pangan dan Pertanian akan terus menggenjot produksi padi agar produksi meningkat dan dapat membantu masyarakat memenuhi kebutuhan beras lokal. Dari Kabupaten Bangka, Firmansyah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Sumatera Barat hari ini. Saya Rukbia Natasha. Dan saya Dodi Syaputra mewakili kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Dan terima kasih atas kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan sampai jumpa.